Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kemurahan Tuhan yang selalu menyertai saudara-saudara sehingga kita bisa berjumpa kembali. Saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga kepada jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Kita ada di minggu kedua di bulan Agustus. Haleluya. Kebaikan Tuhan yang terus nyata bagi kita. Saya mau berdoa sebelum firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh menikmati Tuhan lewat perenungan akan firman Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan lewat firman-Mu atas kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu urapi kami, urapi hamba-Mu. Bukakan rasa firman Tuhan bagi setiap kami. Dalam firman Tuhan kami ada kekuatan baru. Terus melayani maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan saudara-saudara dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 22 berkata demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada kita saudara-saudara sekalian apa yang terjadi pada peristiwa Nuh. Nuh sebagai pribadi yang saya boleh sebutkan bagi kita semua adalah pribadi yang benar-benar Alkitab mencatat hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Hal yang tidak mudah dan tidak gampang saudara-saudara. Ketika tampil sebagai pribadi yang mau hidup benar di tengah keadaan yang tidak benar, di situasi yang tidak benar. Dan tentu ini membutuhkan keteguhan hati. Ya, keteguhan iman sehingga tidak terpengaruh, tidak terbawa arus oleh keadaan yang ada di sekitar. Alkitab menulis bahwa pada generasi zaman Nuh, selain Nuh dan keluarganya, Alkitab mencatat mereka semua telah berbuat dosa. Mereka jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan melihat dan mendapati Nuh dan keluarganya. Hanya Nuh dan keluarga yang difirmankan berkata demikian. Orang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan perjalanan dari Nuh di dalam hari-hari hidupnya, setiap saat dia melihat dan dia memperhatikan dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana situasi keadaan orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi belajar dari pribadi Nuh, dia mau tetap taat kepada Tuhan. Dia mau tetap setia kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Nuh kepada Tuhan inilah sehingga Tuhan tilik dia. Dan firman berkata, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ayat ini akan mengingatkan dan mengajar kepada kita, termasuk saya, untuk mau belajar dari pribadi Nuh yang tampil sebagai pribadi yang tetap kuat di dalam melayani, di dalam dia mengiring akan Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya berbeda dengan pilihannya dia. Saudara-saudara, dan puji Tuhan, apa yang menjadi pilihan Nuh untuk dia tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap percaya, dia mau tetap percaya kepada Allah, maka Tuhan memperhitungkan akan hal itu. Di pasal selanjutnya, maka Tuhan mengingat akan Nuh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, orang yang setia, orang yang taat pada Tuhan, Tuhan ingat. Dia tidak akan melupakan engkau. Sebagaimana Tuhan mengingat akan Nuh di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan tantangan. Dia tetap berpegang teguh pada prinsip iman kepada Allah. Maka Tuhan mengingat dia. Tuhan juga mengingat saudara-saudara. Saudara, ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, Tuhan katakan, Nuh buat bahtera.
Ratusan tahun, sekitar 120 tahun Nuh membuat bahtera lamanya, saudara-saudara. Bukan waktu yang singkat dia membuat bahtera. Tapi dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh karena ini adalah perintah Tuhan. Saya percaya ketika Nuh sedang membuat bahtera selama 120 tahun, saudara-saudara, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang mengolok-olok dia. Saudara-saudara, sesuatu mustahil, saudara-saudara. Nuh harus membuat bahtera itu menurut ukuran mereka. Tapi karena ini perintah Tuhan, tetap dia mau mengerjakan itu, dia mau melakukan itu. Saudara-saudara, dalam kondisi yang demikian, dia tidak terpengaruh. Nuh tidak terpengaruh. Ada olokan, ada cemoohan dari orang-orang yang ada pada waktu itu, yang mencoba melemahkan Nuh. Paling tidak mereka mau berkata, Nuh, ngapain kau buat bahtera di sini? Jauh dari laut. Memang mau terjadi apa? Iya. Tetapi karena perintah Tuhan kepadanya untuk dia kerjakan, dia kerjakan. Saya mau sampaikan juga kepada kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, apa yang menjadi mau dan kehendaknya, kerjakan. Amin. Saudara-saudara, ya mungkin engkau ada tantangan. Sama seperti Nuh ada tantangan. Tapi karena Tuhan yang perintahkan kita mau kerjakan. Jangan pernah engkau berhenti. Lakukan. Dan ketika engkau lakukan itu, maka sebagaimana Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, saya yakin kita juga pasti dapat kasih karunia Tuhan. Tuhan melihat. Amin, saudara-saudara. Tuhan melihat saudara-saudara sekalian. Sehingga dalam tulisan firman Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, memiliki nilai yang begitu luar biasa istimewanya dia di hadapan Tuhan. Saudara, dalam konteks tentang Nuh di sini kita akan melihat tentang ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan di dalam kita melayani mengiring Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kita melayani mengiring Tuhan di tengah dunia yang jahat ini, bukan berarti kan tidak ada tantangan kan saudara-saudara. Ada tantangan, tidak ada tantangan saudara-saudara. Saya mau sampaikan lewat pesan firman Tuhan di sini. Mari terus mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Saya sampaikan jangan engkau berhenti. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, balik dalam kisah di sini. Saya mau baca saudara-saudara dikasih Tuhan di ayat 9 di pasal 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh bergaul dengan Allah. Saudara, dari kata bergaul dengan Allah di sini menunjukkan bahwa Nuh adalah pribadi yang betul-betul dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang orang lain cuek. Orang lain cuek. Iya. Tapi Nuh tidak. Kita berkata dia bergaul dengan Allah. Hari-hari hidupnya dia terus membangun persekutuan dia dengan Tuhan. Saya percaya pun juga ketika engkau terus membangun persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah tantangan yang ada, kasih karunia Tuhan jadi bagian dalam hidupmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tidak berarti lalu kemudian ketika ada tantangan yang datang lalu kemudian kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Berbahagialah engkau yang masih terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mengingat siapa engkau. Amin, saudara-saudara. Firman berkata, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh yang bergaul dengan Allah, maka Tuhan perhatikan dia dan dia dapat nilai khusus di hadapan Tuhan, dan Nuh dia diselamatkan. Amin. Ketika Tuhan mau membinasakan orang-orang yang ada pada zaman itu melalui bahtera. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita membuka dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 mengutip tentang Nuh. Ibrani pasal 11 saksi-saksi iman. Ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah
tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saya mau garis bawahi ada beberapa poin di sini yang berkaitan dengan sikap, perbuatan, dan tindakan dari Nuh, sehingga dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Disebutkan di sini begini, bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Saudara, kata taat di sini ini sama dia paralel dengan nurut. Ini bicara tentang kesetiaan. Taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketaatan dari Nuh inilah ditilik oleh Tuhan. Begitu juga dalam kita melayani mengiring Tuhan. Saudara-saudara, hal ketaatan ini menjadi hal yang penting dalam kita. Taat kepada Tuhan. Ketika engkau taat kepada Tuhan, maka saya percaya tidak hanya kepada Nuh kasih karunia itu diberikan, tapi juga kepada saudara-saudara kasih karunia itu diberikan. Sebagaimana Nuh memperoleh kasih karunia, saya ibu bapak juga mendapat kasih karunia Tuhan. Ketaatan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan demikian, dengan taat mempersiapkan bahtera. Tapi di ayat sebelumnya dituliskan begini, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini bicara tentang tindakan iman, sehingga Nuh masuk dalam kategori sebagai saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Bukankah demikian apa yang menjadi firman katakan? Percaya sekalipun tidak melihat. Begitu juga terhadap Nuh. Firman berkata di ayat ini, karena iman, karena percayanya kepada Tuhan, dia mengerjakan itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, sehingga dia menanggalkan akal logikanya. Dia menanggalkan segala apa yang ada padanya dalam kemampuan diri, untuk dia menaruh percaya dengan iman karena ini yang Tuhan perintahkan padanya. Firman berkata di sini, karena iman maka dia kerjakan itu, sekalipun tidak tahu gerangan seperti apa. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, dia mengerjakan itu, dia lakukan itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kekristenan, dalam kita melayani. Di dalam pelayanan saudara kepada Tuhan, pengiringan kepada Tuhan, iman disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati, demikian sebaliknya juga. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dia beriman, dia percaya, dan dia melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan padanya. Nuh juga demikian. Dia percaya, dia beriman, dan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk membuat bahtera, dia kerjakan itu. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Mari kita mau melakukan dan mau mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Sekalipun mungkin engkau dalam kondisi yang sulit dan sukar, ada banyak tantangan yang engkau sedang hadapi bagaikan Nuh, tetapi dia tidak menghiraukan semuanya itu, karena dia mau percaya kepada Allah, dia mau percaya kepada Tuhan, dia mau percaya kepada Yesus. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kerjakanlah terus apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kita. Lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka kasih karunia Tuhan jadi bagian Bapak, Ibu, anak muda, saudara yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sekalipun yang singkat apa yang saya sampaikan, saya percaya kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, lewat renungan firman yang hamba sampaikan pada kesempatan ini, yang melawat jemaat Tuhan, yang melawat kami semua. Biar lewat firman Tuhan ini terus memberikan kekuatan di dalam iman kami, untuk kami tetap terus menaruh percaya, untuk kami terus menaruh harap kepada Tuhan. Sebagaimana Nuh sebagai tokoh iman, yang mengerjakan dan yang melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam dia, dan dia kerjakan itu dengan setia. Kami pun juga demikian. Kami minta Tuhan kuatkan kami, mampukan umatmu, jemaatmu, anak-anakmu, untuk dalam hari-hari hidup mereka berkata kuat di dalam Tuhan.
apapun tantangan keadaan yang mereka hadapi. Karena kami percaya Yesus segalanya dalam hidup. Berkati umatmu, jemaatmu, kami semua. Berkat Tuhan jasmani, berkat rohani jadi bagian kami sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sehat sejahtera selalu dari saya. Dan juga kepada jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara berada. Amin.